kapan sebenarnya yang Yesus ajarkan itu, yang Yesus mau kita hidupi, di Ibrani 9, inilah dunia perjanjian baru itu dimulai ya. Nah, Ibrani pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-15 mulai. Ini saya udah sharing screen belum ya? Oh belum ya. Biar lebih enak kita bisa lihat bareng. Nah, dikatakan gini, Ibrani 9 ayat yang ke-15. Karena itu, Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Seperti ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi kita mesti masuk perjanjian baru. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Jadi kita harus paham bahwa perjanjian baru, wasiat kita itu belum berlaku sebelum, ini penting nih, tolong diperhatikan, sebelum Yesus mati. Kalau belum mati Yesus, belum berlaku perjanjian baru itu. Karena ayat 17, suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku, wasiat itu tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Nah, jadi gambarannya di perjanjian lama, makanya dikatakan perjanjian pertama pasti harus pakai darah, katanya baru sah. Jadi apa-apa itu harus ada darah itu bicara bukan darah dari tangan dicucur, enggak, itu darah bicara mesti ada yang mati, mesti ada yang dikorbankan. Makanya jelas sekali bahwa perjanjian baru dimulai bukan di Matius 1 ayat 1, itu New Testament. Itu perjanjian baru bicara kitabnya. Tapi kalau New Covenant, perjanjian yang baru bicara perjanjian baru, wasiat itu berlaku setelah kebangkitan Kristus. Yesus harus mati dulu, baru bisa berlaku perjanjian yang baru. Makanya beda banget hidup murid-murid selama dibina 3,5 tahun, sama setelah dia masuk perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan. Oh, itu luar biasa, murid-murid baru bisa jadi murid-murid yang seperti Yesus inginkan. Kalau enggak kan kita bingung kan, orang kadang khotbah, saya khotbahin dulu, kita meneladani Petrus. Tapi Petrus yang di perjanjian lama, dalam arti 3,5 tahun dimuridkan, itu lihat dulu teladan yang mana dulu. Banyak errornya tuh orang. Kamu teladan yang mana? Ngerti masih kan? Dibina itu. Itu masih dibina. Bahkan harusnya dibinasakan saja harusnya. Tapi kita karena nggak ngerti warna pelayanan Yesus, kita gagal paham. Mau lihat itu yang dia lahir baru, di perjanjian baru waktu Yesus sudah memberi wasiatnya itu setelah dia mati. Nah, disitulah baru hidup perjanjian baru. Itulah hidup kita hari ini. Beda total. Makanya Yesus tuh banyak excuse-nya. Dia tahu betul, sabar betul sama muridnya. Digombal Petrus, yang lain meninggalkanmu, masuk penjara, ku ikut samamu. Wherever you go, I will follow you, Oh, keren. Tapi Yesus mau bilang, aduh Petrus gombal. Ntar lagi ayam berkokok, sebelum berkokok kamu nyangkal aku. Nah, gitu ya. Jadi kita mesti tahu betul bahwa perjanjian baru bukan dari kelahiran Yesus. Malah Galatia 4:4 dia lahir di bawah kuasa hukum Taurat. Oke, itu supaya kita bisa tahu bagaimana menyikapinya, membedakannya ya. Oke. Silakan yang mau bertanya, waktu kita tinggal 15 menit. 1-2 pertanyaan lagi. Yuk. Tapi saya harap sih semua udah makin jelas ya. Ini menolong kita untuk semakin melihat keindahan Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau pakai kacamata perjanjian baru, wow. Itu powerful, itu enjoy banget bacanya. Kalau enggak kita mau buka Alkitab pun takut. Pas buka-buka, hai ular beludak. Alamak, aku kok kena ular beludak pula ini. Yesus yang ngomong lagi. Oh, bapamu adalah iblis. Waduh. Ini sebenarnya aku bapakku siapa ya? Kan ada ayat-ayatnya itu kan. Coba bayangin, Yesus yang ngomong loh.
bapakmu adalah iblis. Nah loh, kita ini anak Tuhan atau enggak ya? Apalagi pas lagi galau baca ayat itu, tertuduhlah kita. Karena kita kira itu ayat buat kita. Padahal jelas, ular beludak, bapakmu iblis itu kepada ahli Taurat, orang Farisi yang hamba uang itu loh. Yang membunuh Yesus, yang menolak Kristus, yang nggak mau percaya kepada Juru Selamat.